Buat teman-teman yang berusia 40-an mungkin merasa sudah cukup berpengalaman dalam hidup. Tapi kalau nggak hati-hati, kita bisa-bisa melakukan kesalahan finansial yang sering dilakukan tanpa disadari. Di usia 40-an biasanya penghasilan sudah lebih stabil, tapi tanggung jawab keluarga juga semakin besar. Makanya harus hati-hati banget. Nah, apa aja sih kesalahan finansial orang di usia 40-an? Yang pertama adalah tidak menambah sumber penghasilan. Di usia 40-an, banyak teman-teman yang merasa sudah cukup dengan pekerjaan yang ada dan tidak lagi mengembangkan diri. Padahal, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak karyawan yang memecat karyawan di atas usia 40 meskipun pekerjaannya hasilnya bagus. Kenapa? Ya, karena karyawan yang sudah berusia 40-an, gajinya biasanya lebih tinggi daripada fresh graduate yang baru lulus, sehingga perusahaan berpikir, daripada bayar mahal, mending pecat saja dan pekerjakan anak muda yang baru lulus karena lebih murah. Kalau kita hanya mengandalkan satu sumber penghasilan saja dan tidak mau terus meningkatkan keterampilan, bisa-bisa kesusahan sendiri saat kena PHK. Karena kenyataannya, orang itu semakin berumur juga susah mencari pekerjaan baru. Itu realitanya. Makanya, meskipun teman-teman sekarang sudah punya pekerjaan, jangan berhenti untuk mencari peluang usaha sampingan, freelance, atau belajar investasi. Mengembangkan diri dan menambah sumber penghasilan bukan hanya soal uang, tapi juga soal membuka peluang baru dan menjaga semangat hidup. Kesalahan yang kedua adalah tidak memiliki dana darurat yang cukup. Banyak teman-teman di usia 40-an yang masih mengabaikan pentingnya dana darurat. Padahal di usia ini, resiko kebutuhan mendadak seperti biaya kesehatan, pendidikan anak, atau kehilangan pekerjaan bisa terjadi kapan saja. Dana darurat seharusnya menjadi prioritas utama agar teman-teman tidak panik saat menghadapi situasi tak terduga. Tanpa dana darurat, kita bisa-bisa terpaksa berhutang atau menjual aset berharga ketika ada kebutuhan mendesak. Hal ini tentunya bisa mengganggu stabilitas keluarga yang rutin. Dana darurat yang ideal itu biasanya setara dengan 6-12 bulan pengeluaran rutin, sehingga teman-teman punya waktu untuk menata ulang keuangan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain itu, memiliki dana darurat juga memberikan rasa aman dan tenang dalam menjalani hidup sehari-hari. Kita jadi tidak perlu khawatir berlebihan kalau ada pengeluaran besar yang tidak terduga. Kesalahan yang ketiga adalah tidak menyiapkan dana pensiun sejak dini. Banyak orang yang berusia 40-an merasa pensiun masih jauh sehingga menunda menabung untuk masa tua. Padahal, semakin cepat teman-teman mulai menabung, semakin besar juga dana yang bisa terkumpul karena efek bunga berbunga atau compounding. Menunda persiapan pensiun bisa membuat kita kesulitan secara finansial di masa tua. Nah, untuk usia 40-an, sayangnya, waktu untuk menyiapkan dana pensiun itu sebetulnya semakin sempit. Kalau baru mulai menabung di usia ini, teman-teman harus menyisihkan jumlah yang lebih besar setiap bulannya. Hal ini terasa sangat berat, apalagi kalau banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Tapi, kalau dana pensiunnya juga tidak cukup, teman-teman akan menjadi beban bagi keluarga di masa tua. Makanya, sisihkanlah dana pensiun mulai dari sekarang, meskipun jumlahnya kecil, yang penting konsisten. Kesalahan yang keempat adalah terlalu fokus pada pendidikan anak, sehingga melupakan keuangan pribadi. Banyak orang yang mengorbankan tabungan pribadi demi pendidikan anak, karena ya memang pendidikan anak itu penting, dan itu memang tanggung jawab orang tua. Tapi jangan sampai juga keuangan pribadi jadi terabaikan. Kalau semua dana dialokasikan untuk anak, teman-teman bisa kesulitan saat menghadapi kebutuhan pribadi di masa depan. Makanya sebagai orang tua, penting banget bagi kita untuk realistis juga. Kalau memang tidak sanggup menyekolahkan anak di tempat yang sangat mahal, ya jangan dipaksakan. Penting untuk menyeimbangkan antara kebutuhan anak dan kebutuhan diri sendiri di masa depan. Teman-teman bisa membuat perencanaan keuangan yang mencakup dana pendidikan anak, dana pensiun, dan juga dana darurat. Dengan begitu, semua kebutuhan bisa terpenuhi tanpa harus mengorbankan salah satunya. Ingat bahwa kalau keuangan pribadi kita sehat, maka kita juga akan lebih maksimal untuk mendukung anak-anak. Jadi, jangan merasa bersalah untuk tetap memprioritaskan kebutuhan finansial pribadi, karena itu juga merupakan kebaikan untuk keluarga secara keseluruhan. Kesalahan yang kelima adalah tidak mengelola utang dengan baik. Di usia 40-an, banyak orang yang masih memiliki utang konsumtif seperti kartu kredit, cicilan kendaraan, atau pinjaman tanpa agunan. Utang yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi beban besar dan menghambat pencapaian tujuan keuangan. Apalagi kalau bunga utangnya tinggi, bisa-bisa keuangan jadi tidak sehat. Mengelola utang dengan baik berarti kita harus tahu persis berapa total hutang yang dimiliki, berapa cicilan per bulannya, dan kapan jatuh temponya. Jangan sampai hutang menumpuk tanpa perencanaan karena akan membuat kita stres dan sulit menabung untuk masa depan. Kalau memungkinkan, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa
mencoba untuk negosiasi dengan kreditur untuk mendapatkan keringanan atau restrukturisasi utang. Yang penting, jangan menambah hutang baru sebelum utang lamanya lunas. Kesalahan yang keenam adalah tidak memiliki asuransi yang memadai. Banyak orang yang merasa asuransi itu tidak penting, padahal itu adalah perlindungan finansial dari risiko besar seperti sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia. Tanpa asuransi, teman-teman bisa kehilangan tabungan yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun hanya karena satu kejadian tak terduga. Minimal harus punya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa lah. Dengan asuransi, teman-teman tidak perlu khawatir kalau dirawat di rumah sakit atau kalau terjadi sesuatu pada pencari nafkah utama keluarga. Premi asuransi memang terasa sebagai beban, tapi manfaatnya jauh lebih besar saat dibutuhkan. Selain itu, asuransi juga bisa membantu teman-teman menjaga stabilitas keuangan keluarga. Jadi, jangan ragu untuk mengevaluasi kebutuhan asuransi dan pastikan perlindungan yang kalian miliki sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga. Kesalahan yang ketujuh adalah tidak berinvestasi atau salah pilih investasi. Ada orang yang masih ragu untuk mulai berinvestasi padahal udah usia 40-an. Alasannya takut rugi atau nggak ngerti. Padahal investasi adalah salah satu cara terbaik untuk mengembangkan kekayaan dan melawan inflasi. Karena kalau kita hanya mengandalkan tabungan, maka nilai uang kita itu akan tergerus inflasi dari tahun ke tahun. Tapi di sisi lain, ada juga orang yang asal pilih investasi tanpa memahami risikonya. Misalnya karena tergiur iming-iming keuntungan besar, atau kena investasi bodong, atau ikut-ikutan trade tanpa riset. Akibatnya bukannya untung, malah bisa kehilangan uang. Makanya penting banget buat teman-teman belajar dan memahami produk investasi sebelum memutuskan untuk menanam dana. Teman-teman bisa mulai dari instrumen yang risikonya rendah, terus pelan-pelan diversifikasi ke investasi lain sesuai dengan profil risiko kalian. Jangan lupa bahwa investasi itu untuk jangka panjang, jadi harus sabar dan konsisten. Kesalahan nomor 8 adalah gaya hidup konsumtif dan tidak disesuaikan dengan penghasilan. Di usia 40-an, biasanya penghasilan sudah stabil, tapi godaan untuk meningkatkan gaya hidup juga semakin besar. Banyak orang yang tergoda untuk beli barang mewah, liburan mahal, atau makan di restoran yang lagi ngetren hanya untuk gengsi. Gaya hidup seperti ini bisa menguras keuangan tanpa disadari. Padahal sebaiknya gaya hidup itu disesuaikan dengan kemampuan finansial. Kita bisa kok menikmati hidup, tapi harus tahu batas. Prioritaskan kebutuhan utama dan tabungan sebelum memutuskan untuk belanja barang-barang yang sifatnya konsumtif. Kalau kita bisa mengendalikan gaya hidup, insya Allah keuangan akan lebih sehat dan tujuan finansial bisa tercapai lebih cepat. Ingatlah bahwa kebahagiaan itu tidak selalu diukur dari barang mewah, tapi dari rasa aman dan nyaman secara finansial juga. Kesalahan nomor 9 adalah tidak membuat dan mengevaluasi anggaran keuangan. Banyak orang yang merasa tidak perlu membuat anggaran karena merasa sudah cukup tahu pengeluaran bulanannya padahal hanya dikira-kira. Tanpa anggaran yang jelas, pengeluaran bisa jadi tidak terkendali dan akhirnya sulit menabung atau berinvestasi. Nah, anggaran ini bisa membantu kita untuk memetakan pemasukan dan pengeluaran secara detail. Membuat anggaran juga nggak harus rumit kok. Kita tinggal catat aja pemasukan dan pengeluaran rutin setiap bulannya. Dengan begitu, kita bisa melihat pos mana yang masih bisa dihemat atau dialihkan supaya kita bisa menabung dan juga bisa investasi. Anggaran juga bisa membantu kita untuk menghindari pengeluaran impulsif. Selain membuat anggaran, penting juga untuk mengevaluasi secara berkala. Kalau ada pengeluaran yang membengkak, teman-teman bisa segera mengambil tindakan. Dengan disiplin membuat dan mengevaluasi anggaran, keuangan akan lebih terkontrol dan tujuan finansial lebih mudah tercapai. Kesalahan yang nomor 10 adalah tidak mempersiapkan warisan atau perencanaan harta. Banyak orang yang belum memikirkan soal warisan atau perencanaan harta di usia 40-an. Padahal sebenarnya ini penting banget untuk melindungi keluarga kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena tanpa perencanaan, pembagian harta bisa menimbulkan konflik di antara anggota keluarga. Memang sih, usia 40-an itu relatif masih muda untuk orang yang berpikir resiko kematian dengan alasan-alasan normal. Tapi kenyataannya zaman sekarang kan banyak juga loh orang yang sudah dipanggil Yang Maha Kuasa di usia 40-an. Nah, kita harus berpikir ke arah sana juga. Perencanaan harta tidak hanya soal membagi warisan, tapi juga memastikan aset yang dimiliki itu bisa dikelola dengan baik oleh ahli waris. Nah, teman-teman bisa mulai dengan membuat surat wasiat atau menunjuk ahli waris secara resmi. Kalau perlu, konsultasikan dengan notaris atau perencana keuangan. Dengan perencanaan harta yang baik, teman-teman bisa memastikan keluarga tetap sejahtera dan terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. Jadi, jangan tunda untuk mulai memikirkan perencanaan harta sejak sekarang.
sekarang. Intinya, meskipun usia 40-an sering dianggap sebagai masa keemasan, tetap saja ada jebakan finansial yang harus diwaspadai. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan di atas, teman-teman insya Allah bisa lebih siap menghadapi masa depan dan menikmati hidup dengan tenang. Sekian dulu episode kali ini, dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!